forum komunikasi Raja beliau lepas dari politik ya. Karena keraton ini mohon maaf ya netral ya. Ini silsilahnya memang ini belum diganti ya, yang ada silsilah Sunan Gunung Jati itu aman ya, dari garis ayah di garis ayah di garis anak menjadi raja tahun sekian iya 1479 yang tadi saya katakan iya. Tadi saya katakan. Coba lebih dekat. Nah itu silsilah Sunan Gunung Jati dari Nabi Muhammad, kemudian turun ke Sayyidina Ali yang beristrikan Sayyid Hussein, kemudian Sayyid Abidin, kemudian Ja'far Shadiq, kemudian Idris, lalu Al-Bakir, kemudian Ahmad, kemudian Bayyillah, kemudian Muhammad, kemudian Ali dari Mesir, kemudian Muhammad, kemudian Alwi, kemudian Amir, kemudian Jabul Ali, kemudian Syarif Abdullah, ini raja dari Mesir, dan terakhir itu Syekh Syarif Hidayatullah dari ibu, dari garis ibu. Tuh berdasarkan Caruban Nagari. Jadi dia dari garis ibu atau kemudian Sri Ratu Purbasari, kemudian Prabu Linggawesi, kemudian Prabu Wastu Kancana, lalu Prabu Susuk Tunggal, Prabu Siliwangi atau dikenal dengan Raden Pamanah Raksa. Dan dia punya anak perempuan ya, satu Rara Santang atau Islam Mudahi. Lantas turun kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Oke guys, kita lanjut. Jadi tadi kesimpulannya bahwa Sunan Gunung Jati ini ibunya dari Prabu Siliwangi, keturunan Prabu Siliwangi, dan ayahnya Syarif Abdullah itu keturunan Sunan Gunung Jati. Jadi itu raja pertamanya Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah tahun 1479 Masehi. Kemudian turun Pangeran Raja Adipati Nu'man Zulkarnain. Jadi untuk muslim ini Pangeran Raja Zulkarnain itu belum terperang. Oke, pas satu kita lanjut. Oke guys, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini peresmiannya tahun 2017 karena ini mungkin sudah direhab atau direvitalisasi. Oke. Ini foto-foto Sultan-Sultan Raja Aluda Tajul Arifin. Ini Sultan Sepuh yang ke-12. Nah, ini yang ke-12. Ini yang ke-13 Pak Sultan Maulana. Ini benda-benda lainnya yang terdapat di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya. Ada pedang-pedang suduk, ya pedang-pedang suduk era prajurit Cirebon atau Pajajaran. Oh, ini Pajajarannya, kujang ya. Ada kujang cangek, kujang kudi, kujang congkrang, ada keris empu sombro juga ada. Ya, itu. Ini kujang wayang. Tuh. Zamannya beliau Pangeran Cakrabanda atau Galuh Pajajaran. Ini keris-kerisnya yang lainnya ya. Ini pedang sabet. Oh, ini pedang sabetnya ya. Juga ada peti. Peti ini dulu isinya barang-barang antik dari Mesir. Dari Mesir. Ya, karena tadi saya katakan ayahnya jadi Sultan Mesir yang bernama Sultan Syarif Abdullah. Yang juga sama peti-petinya ya. Kalau ini keris brojol, zamannya Cirebon Awal. Nah, Cirebon Awal atau Sunan Gunung Jati, Panembahan Wilayah. Nah, ini. Keris brojol ini kegunaannya untuk orang yang ingin melahirkan. Ya, dulu yang menggunakannya para dukun bayi. Ya, gitu. Jadi medianya air. Nah, ini peti dari Putri Ongtin, Putri Cina. Oh, ini peti dari Cina nih. Yang tadi dari Mesir, ini dari Cina. Dari Putri Ongtin.
termasuk ini ya. Ini dari Mesir juga ya ini. Ada meriam. Meriam ini hasil rampasan waktu Cirebon, Banten dan Demak bersatu mengusir Portugis. Ya, 1527 di Sunda Kelapa itu. Senapannya double loop, dikocok dulu dari kokang dari Portugis dan Mesir. Ya ini dari Putri Ongtin ya Mas ya. Karena bawahannya Putri Ongtin itu 4 armada kapal perang. Barang-barang antiknya untuk Sunan Gunung Jati. Tapi sayangnya Putri Ongtin menikah dengan Sunyatiti tidak mempunyai keturunan. Keturunannya mengambil anak angkat yang bernama Pangeran Arya Kamuni. Ya, gitu. Ya, ini masterpiece-nya Keraton Kasepuhan ya. Yang dinamakan Kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong, masterpiece dari Keraton Kasepuhan Cirebon, guys. Ya. Kereta Singa Barong ini mohon maaf dibuat dari tahun 1549. 1549 dibuat atas perwujudan 3 makhluk prabangsa, 3 binatang. Seperti belalai gajah, mohon maaf, melambangkan Cirebon bersahabat dengan negara India, tapi yang beragamanya Hindu. Kepala naga sama tanduknya Toliong, Cirebon bersahabat dengan negara Cina, tapi yang beragamanya Buddha. Ya, itu. Lalu ada sayap burung Garuda atau disebutnya paksi. Mohon maaf, ini melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir yang beragamanya Islam. Nah, ketiga unsur kebudayaan ini ya itu disatu padukan menjadi tombak Trisula. Di atas belalai itu ada tombak Trisulanya tuh kelihatan. Oh iya iya. Ya, tri kan artinya 3. Kalau sula artinya tajam. Tetapi yang dimaksud di sini bukan tajamnya senjata Trisula tersebut, tetapi tajamnya alam pemikiran manusia. Seperti cipta, rasa, dan karsa. Sifat ini dimiliki oleh manusia. Bahkan di sini ada filosofi menyatakan atau lambang filosofinya witing guna saka kaweruh dayane satuhu. Artinya adanya kebijaksanaan itu dari ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Lalu dijalankan oleh kita sebagai manusia hidup dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kereta Singa Barong ini itu dulu difungsikan untuk acara kirab keliling Hari Jadi Cirebon. Hari Jadi Cirebon itu 1 Muharram. Tapi 1 Muharramnya bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Makanya hari baik Cirebon, hari istimewanya, hari pasarannya Jumat Kliwon. Terakhir difungsikan tahun 1942 dari tahun 1549. Ya. Terus ditarik sama 4 kerbau albino. Kerbau bule putih. Di sini juga, di sana 2. Nah, terus kita lihat, Pak ya, mohon maaf, kenapa rodanya agak miring? Bukan berarti rusak. Nanti apabila rodanya kena lubang, posisi rodanya akan tegak lurus, nyetel dengan sendirinya. Ya, kenapa ruji-rujinya agak masuk ke dalam rodanya itu? Seperti payung. Jadi maksudnya apabila ada kotoran atau becek, nanti air sepratannya nggak masuk ke dalam, keluar. Jadi dalamnya tetap terjaga kebersihannya. Kenapa? Rodanya depan kecil, belakang besar, maksudnya untuk anti selip. Ya, bahkan hebatnya kereta ini, yaitu as rodanya nggak nyambung. Nggak nyambung, jadi asnya as independen. Sendiri-sendiri. Ini sendiri, sebelah sini sendiri. Jadi kalau satu rusak,
insya Allah gampang diperbaiki. Nggak mesti lepas semua, yang dilepas hanya satu, yang rusaknya aja ya. Terus hebatnya juga sudah mengenal sistem power steering. Tuh lihat power steeringnya yang bulat bundar, termasuk roda. Jadi nanti kereta ini enteng, bisa bergerak belok kiri dan kanan. Ya, gitu. Bagian bawahnya itu bisa berputar 90 derajat. Hebat. Ya, terus sudah mengenal sistem shock breaker. Depan 2, belakang 2 shock breakernya. Nah, ini arsitekturnya bernama Pangeran Losari. Nama aslinya Pangeran Angkawijaya. Atau lebih dikenal dengan Panembahan Losari. Kalau mandornya itu namanya Ki Gebang Sepuh. Nah, kalau pengukirnya, pemahatnya namanya Kinataguna dari desa Kaliwulu, Pleret Cirebon atau Trusmi. Jadi keretanya asli, buatan anak cucunya Sunan Gunung Jati sendiri. Yang mengambil polanya itu zamannya Panembahan Ratu pertama. Berarti asli produk Cirebon. Asli, ya. Gitu. Jadi dimandikan setiap tanggal 5 Suro. Dimandikan. Ya, itu dengan airnya dicampur dengan air sumur Kemandungan, sumur 7, sumur Kejayaan, dan sumur Agung. Ya, itu dicampur, nanti dikasih bunga 7 rupa untuk pewanginya. Ya, gitu. Itu guys, ini kereta Sinaparo. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bapak Satu. Ini pedang ini hasil apa untuk pasukan elit kita yang namanya pasukan Suranenggala. Suranenggala. Pasukan laut. Nah, itu pasukan elit. Pasukan elit. Suranenggala itu, ya, pasukan laut. Berarti Cirebon itu pasukan elitnya pasukan laut ya Pak? Ada lagi pasukan angkatan daratnya, yaitu seperti pasukan Wiraraja. Wiraraja itu pengawal raja. Ya, istilah sekarang sih pas pampres, pengawal presidennya. Ya. Ada lagi pasukan Jagasatru, itu pasukan elitnya. Nah, kalau pasukan elit yang perempuannya namanya pasukan Jala Sutra. Itu dulu pemimpinnya Nyimas Gandasari, anak angkat Sunan Gunung Jati dari Aceh, yang menikah dengan Syekh Magelung Sakti. Jadi Jala Sutra itu seperti pasukan apa ya, seperti Sri Kandi, Paki Gendewa dan anak panahnya. Ya, itu. Ada lagi pasukan elit kita yang intelnya atau intelijennya itu namanya pasukan Ronggeng Bugis. Ronggeng Bugis ini laki-laki didandani kayak banci, kayak perempuan. Nah, itu joget-joget, menari-menari. Itu kiriman dari Bugis Makassar. Ya. Nah, ini ukiran kayu untuk di dinding. Wah, ini batu apa ini Pak? Batu ini gilang. Batu gilang ini untuk menunjukkan arah kiblat. Ini zamannya beliau, zamannya Sunan Gunung Jati. Ya, itu abad ke-14-an ya. Ini pusaka-pusaka zamannya Cirebon juga ya, Cirebon zamannya Panembahan Ratu. Nah, itu. Silakan sini. Ayo Pak, sini Pak ya. Ini ada gamelan kodok ngorek. Mas. Ya, ini gamelan kodok ngorek ini dulu untuk meminta hujan. Oh, sekarang dipakai ini Pak. Ya, dari Sunan Kalijaga. Jadi dulu masyarakat ingin melihat pertunjukan gamelan ini, bayarnya tidak dengan uang, tapi dengan membacakan 2 kalimat syahadat. Nah, ini seperangkat dengan ini ya. Ini gamelan sekaten. Yang dibunyikan di depan dalam 1 tahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha itu. Inilah guys, gamelan kodok ngorek, dan ini peninggalan dari Sunan Kalijaga. Ini 1 set seperangkat. Iya, dengan ini ya. Tetap masih dipakai di hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Jadi misalkan mau digunakan gamelan sekaten ini, ada acara ritual dulu.
Oh, ritual dulu. Ya, misalkan besok Lebaran, ya besok mau difungsikan tuh. Nanti hari ini ada selamatan dulu, selamatan tumpengan dibersihin dulu. Oh iya. Ya, gitu. Ya, nanti besok paginya dibawa ke sana di pendopo ini apa? Mande Karsmen. Nah, nanti di sana juga ada sifat ritual juga ada. Ya, pada saat mau dibunyikan. Itu ya. Ini ada gamelan degung. Gamelan degung dari Banten. Oh, ini dari Banten. Karena Cirebon dengan Banten masih satu rumpun. Banten anak, Cirebon bapak. Karena Sumiati menikah dengan Putri Kawung Anten, mempunyai 2 keturunan. Putri Winaon dengan Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten. Ya. Di sampingnya ada gamelan dari Banten, right? Ya. Sunda dari Banten. Ya. Ini punten ada gamelan Mega Mendung. Gamelan Mega Mendung ini untuk tari topeng. Tayuban ya, ini Mas. Oh, berarti ini untuk kesenian Cirebon ini. Iya, tari topeng ya. Tari topeng kan ada 5 pancawanda ya. Itu juga untuk tayuban atau ini kursi model Eropa 1845 ya, model Eropa ya, 1845. Jati ini Ada yang menyatakan kayu trembesi ya. Trembesi. Ini ada bayonet. Bayonet ini hasil rampasan waktu perang melawan Belanda 1745 ya, yang adanya di ujung senjata. Ada peti wayang ya, isinya wayang ya Mas ya, wayang kulit dari zamannya Sunan Kalijaga ya, fungsinya ya untuk alat dakwah ya atau untuk media Islam. Nah, ini dua-duanya wayang kulit semua ya. Ini ada meriam juga hasil rampasan waktu perang melawan Portugis juga ya, ini 1527. Kalau ini dari India. Dari India. Meriam dari India. Nah, ini rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Tapi mohon maaf, kulitnya udah revitalisasi. Iya. Tahun 2017. Tapi kalau kerangkanya masih asli dari zamannya Sunan Kalijaga. Rebana guys, ini ada rebana nih. Ini peninggalan Sunan Kalijaga. Hanya kulitnya hasil revitalisasi, tapi kerangkanya ini masih asli. Ini keris-keris atau pusaka-pusaka era Mataram. Ya, era Mataram. Karena Cirebon pada saat Sunan Gunjati meninggal itu, ya Pak ya, terjadi proses sejarah pada tahun 1679. Jadi akibat adu domba Belanda terjadi pecah keratonnya. Itu. Ya, Mataramnya juga pecah. Surakarta, ya, Jogja, Mangkunagaran, ya, atau Paku Alaman. Ini ada gamelan juga. Ya, ini gamelan Sekituyung untuk wayang purwa atau wayang kulit tadi. Oh, gamelan untuk wayang kulit tadi. Iya. Oh, berarti ini dulu peragaannya sama Sunan Kalijaga ya Pak? Iya. Untuk media tadi penyebaran agama Islam. Betul. Ya. Yuk kita ke sini. Juga ada meriam guys tuh. Ya. Meriam. Dari India dan dari Mongolia. Meriam naganya dari Mongolia. 1424. Di sana mungkin ada baju perang ya Pak? Ya, baju jirah. Baju jirah. Ini baju jirah ya. Satu baju 4 kilo sampai 5 kilo. Baju jirahnya. Hasil rampasan waktu perang melawan Portugis. Nah, ini anti peluru ya. Ini juga ada mata tombak catur sula. 4 mata tombak ya. 1, 2, 3, 4.
Nah, ini juga 1, 2, 3, 4. Ini Dwi Sulanya, Mas. Oh, Dwi Sula. Nah, ada lagi. Ada tombak Trisulanya juga. Trisula. Nah. Ternyata tombak itu berarti Trisula itu bagian dari tombak. Iya. Jadi ada Dwi Sula, ada Trisula, Catur Sula. Catur Sula. Eka Sula pun ada. Ya. Ini ada tombak Cis. Tombak Cis ini zamannya Sunan Gunung Jati untuk khotbah. Untuk khotbahnya Sunan Gunung Jati. Kalau sekarang itu yang berkhotbah bawa tongkat itu ya, ini Sunan Gunung Jati bawahnya ini. Iya. Ya. Karena zamannya Sunan Gunung Jati. Ini ada tombak lagi zamannya Sultan Matangaji. Karena dia keluar dari keraton berontak sama POC. Makanya di Cirebon ada perang disebutnya Perang Kedongdong. Di daerah Indramayu sana atau Susukan. Gitu. Ini juga tombak jamnya Sultan Matangaji juga sama. Nah, kalau ini keris Mundarang ciri khas Bali, maka handle-nya arca. Ini batik ciri khas Sulawesi. Ini keris jaran goyang dan carobuk ciri khas Sumatera. Kalau ini Sulawesi ya. Ini ada mandau dari Kalimantan. Bisa sampai ke sini, Pak? Ya dari masyarakat. Masyarakat yang nggak mampu ngurusnya diserahkan ke sini karena takutnya ada istilah senjata makan tuan. Kalau nggak diurus. Mohon maaf lampunya mati ya. Ini ada kristal dari Prancis 1738. Ya ada gelas ceneng dari Istanbul, Turki. Mohon maaf, ini dari Kapten Tangcungla ya. Kapten Tangcungla itu orangnya baik, donatur. Juga ahli berbahasa. Makanya diangkat menjadi Tumenggung Arya Wirajula. Nah ini POC-nya nih. POC, gelas dari POC 1745. Kalau ini gelas ceneng dari Turki. Turki atau Istanbul. Ini untuk upacara turun tanah. Turun tanah atau mudun lemah. Buat upacara turun tanah, guys. Ya, atau mudun lemah. Anak bayinya baru berusia 7 bulan, baru menginjak tanah. Nah, tapi belum bisa berjalan kaki, baru menginjak tanah. Alatnya ini ya. Kursi, mohon maaf, ini sebagai lambang ibunya. Kursi. Kalau tangga, ini lambang bapaknya. Kenapa tangganya ada 5 undakan? Itu merupakan lambang rukun Islam yang 5. Nanti di bawah tangga ada bubur merah, bubur putih. Itu melambangkan adanya kehidupan antara siang dan malam. Bubur merah ada 7. Bubur putih ada 7. Itu melambangkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau kurungan, ini sebagai lambang bumi atau dunianya. Kalau jantungan, ini lambang Allah, lambang Sang Pencipta. Nanti awal acaranya, anak itu didudukin di sini. Didudukin, lalu dititah. Dituntun sama ibu atau bapaknya turun tangga. Takutnya kalau nggak dititah, dituntun, takutnya nanti anak ini jatuh. Karena belum bisa berjalan kaki, baru menginjak tanah. Nah, nanti bubur merah, bubur putih diinjak-injak sama anak itu. Ya, dikiranya mainan. Lalu anak itu dimasukkan ke kurungan ini, tapi dalamnya, mohon maaf, dalamnya kurungan ini sebelumnya diberi peralatan atau mainan. Ini yang otentik, mainannya yang asli, seperti bolpen, pisau, uang, emas, buku, kitab suci Al-Quran pun ada, padi pun ada. Ini hal yang baiknya atau hal yang bagusnya yang diambil pertama sama anak ini misalkan bolpen. Nanti anak ini besarnya menjadi seorang pegawai. Mengambil pisau nanti menjadi abri tentara atau prajurit. Mengambil uang nanti ahli berdagang. Mengambil emas nanti bakalan menjadi kaya harta. Mengambil buku nanti menjadi ahli ilmu. Mengambil kitab tentunya anak ini ahli bidang agama, menjadi kiai atau ulama atau ustadz. Misalkan anak ini mengambil padi, nanti anak ini bakalan menjadi ahli bertani.
Jadi mainannya di dalam itu semuanya sifatnya bagus. Ya, tapi istilahnya kita semuanya hanya syariat, hakikatnya kita kembalikan kepada Allahnya. Nah, di Punten kita ruangan pusakanya zaman Sunan Jatinya dibukanya pada hari Minggu. Tapi saya jabarin di dalam ruangan pusaka zamannya Sunan Jati ini itu ada baju ini ya, bajunya Putri Ongting. Itu yang usianya sudah 550 tahun lebih, bajunya Putri Ongting Putri Cina. Juga ada baju. Guys, nanti mungkin kita suatu saat kesini lagi, kita pengen tahu dalamnya ruang pusaka. Itu dibukanya hari Minggu. Ya, juga ada baju jubahnya Sunan Gunung Jati. Cuma baju jubahnya ini sudah hancur. Ya, juga ada umbul wari bendera. Ya, itu panjangnya antara 8 meter. Keberanian pada saat perang. Karena ada lafadznya Asmaul Husna. Ya, juga ada keramik ya dari Kaisar Ming. Atau dari Putri Ongting. Uci ini itu ya sampai saat ini juga masih difungsikan untuk upacara Maulid Nabi. Isinya itu untuk yang namanya minuman serba. Juga ada koleksi Manggarai, ya, jantungan dan naga untuk pengiring upacara turunnya panjang. Saya tinggal ke sini. Ini perpustakaannya. Ini tombak ya, atau tombak-tombak belandrang ya, ada payung. Payungnya sih mohon maaf udah diganti ya, udah revitalisasi. Ini ada perpustakaan Krama Menjamanya Sultan Sepuh ke-10 dan ke-11. Ini asli, tapi pernah diseken sama Dinas Perpustakaan Nasional. Ya, jadi ini tapi asli, makanya yang diganti hanya sampulnya aja. Tuh, ini yang asli, kulit. Iya. Gitu. Kenapa diseken? Takutnya rusak karena sudah banyak yang termakan rinyu, Mas. Rinyu atau rayap. Nih, iya. Kelihatan rayap. Iya. Barangkali mau dilihat dulu. Bahasanya bahasa Jawa Pekon. Terdapat kitab-kitab di keraton dengan bahasa Sanskerta. Ada juga pakainya sih aksara Arab ya? Iya, tapi bahasa Jawa kromo inggil. Bahasa kromo inggil, Jawa halus ya. Dan ini semua masih asli, hanya sampulnya saja yang diganti ya. Sudah kita kesini